Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas teknik mesin 1B ingin menjelaskan materi tentang Pancasila menurut Muhammad Natsir. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Age Mahira Pratama. Nama saya Robi Susanto. Saya Diego Seniansyah. Muhammad Novel Asyafi. Pengenalan Muhammad Natsir. Pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Ini cerita Muhammad Natsir. Perjalanan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia telah melahirkan banyak tokoh dengan berbagai macam aliran pemikirannya. Contohnya adalah Soekarno dengan nasionalisnya, D.N. Aidit dengan komunisnya, Muhammad Natsir dengan Islamnya, dan para pemikir lainnya. Beragamnya pemikir dari para tokoh tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor seperti latar belakang agama, lingkungan, dan cara pandangan seperti yang dialami oleh Muhammad Natsir. Muhammad Natsir adalah cendekiawan, pejuang, politikus, ulama, sekaligus negarawan Indonesia. Pengertian Pancasila menurut Muhammad Natsir. Muhammad Natsir merupakan salah satu tokoh Islam yang sangat disegani di Indonesia dan dunia internasional. Melalui pemikiran, tindakan, dan karya-karyanya, Muhammad Natsir juga merupakan salah satu tokoh perumus ide tentang Islam sebagai dasar negara dalam salah satu sidang konstituante yang membahas tentang dasar negara pada 11 November hingga 6 Desember 1957. Melalui idenya menjadikan Islam sebagai dasar negara tersebutlah yang kemudian mengakibatkan ia harus berhadapan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Kegigihan Muhammad Natsir dalam memperjuangkan Islam sebagai dasar negara di sidang konstituante serta penolakannya terhadap Pancasila saat itu mengakibatkan ia dituduh sebagai sebagian orang sebagai anti Pancasila. Padahal pandangan Natsir mengenai Pancasila serta sikapnya yang menentang Pancasila sebagai dasar negara tidak lepas dari kondisi dan situasi politik saat itu. Bagi orang-orang yang hanya melihat penggalan sejarah di saat sidang konstituante itu saja, maka mereka akan mengatakan bahwa Natsir sebagai orang yang anti Pancasila. Natsir juga berpendapat bahwa semua sila tidak akan ada artinya kalau sila ketuhanan yang Maha Esa hanya sekedar buah bibir saja bagi orang yang skeptis terhadap agama, di mana dalam langkahnya sila pertama tidak berjalan, maka sila-sila selanjutnya tidak akan berjalan karena pada hakikatnya sila pertama adalah urat tunggal bagi sila-sila selanjutnya, sehingga Pancasila tersebut menjadi hampa dan tidak berbentuk dan tinggal hanyalah kerangka Pancasila tersebut. Namun pandangan Natsir tentang Pancasila berubah setelah tahun 1955. Sebelum tahun 1955, Natsir menerima dan bahkan membela Pancasila. Namun setelah tahun 1955, Natsir menjadi orang yang menantang Pancasila. Hal ini terlihat pada sidang konstituante dalam membahas dasar negara Indonesia.